Oh ya, deal. Ah, ini sudah oke ya. Baik, terima kasih. Kita mulai Pak Ahmad ya. Mangga Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak peserta koperasi, seminar atau course koperasi Kapitas Lekta Koperasi Indonesia dan Dunia. Kali ini kita akan perkaya pembahasan kita bersama Bapak Ahmad Subagio. Beliau adalah dosen Universitas Koperasi Indonesia atau IKOPIN University, sekaligus juga wakil rektor 3 di IKOPIN. Gini Pak Ahmad, jadi saya melihat bahwa kita banyak mindset yang belum pas ya tentang koperasi Indonesia ini, persepsi yang juga belum pas. Kita mengira koperasi kita sudah maju, padahal jauh tertinggal. Itu tidak banyak diketahui. Nah, kita akan membahas itu, membandingkan koperasi kita dan koperasi di dunia yang Pak Ahmad juga sudah pelajari ya. Jadi koperasi Indonesia itu jumlahnya, informasi terbanyak di dunia jumlahnya ya. Tapi sangat kecil-kecil dan belum signifikan dan belum berpengaruh, bahkan belum pernah masuk 300 besar koperasi dunia. Betul ya Pak Ahmad ya? Iya, betul Pak. Padahal konstitusi kita itu menetapkan sokong guru ekonomi itu adalah koperasi. Bung Hatta pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu. Kira-kira Pak Ahmad bisa menjelaskan apa penyebabnya, mengapa bisa demikian? Monggo Pak Ahmad, silakan. Terima kasih Pak Isnal Aziz dan terima kasih atas kesempatan perkenannya untuk saya bisa diundang dalam forum MOCC ini yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa saling menginspirasi, saling berbagi dan tentunya kita bisa saling take and give dalam sharing knowledge, mempertambah dan memperkaya hasanah perkepresidenan kita di Indonesia khususnya ya, di kalangan akademik pada khususnya. Terima kasih, ada pertanyaan ini yang sangat menarik sekali. Ada sebuah tantangan di mana kita tahu bahwa koperasi kita jumlahnya sangat besar ya. Kalau tidak salah di antara 127.846 unit. Dan kita juga sudah mengetahui ini posisi angka ini sangat besar dibandingkan dengan negara lain di dunia. Namun demikian kita sampai saat ini mungkin belum pernah mendengar ada koperasi yang masuk dalam 300 the cooperative biggest in the world. Mungkin kita pernah ya dalam kesempatan kemarin di salah satu acara Pergubi itu Perhimpunan Guru Besar Indonesia, salah satunya adalah Profesor Dr. Sarifuddin Hasan, mantan koperasi kita pernah menyampaikan di dalam salah satu orasinya bahwa pada kesempatan beliau menjabat ada satu koperasi yang masuk gitu. Jadi itu satu-satunya yang menjadi sejarah kita. Namun pada periode tahun berikutnya sudah tidak ada lagi koperasi yang kemudian masuk dalam 300 besar. Nah, ada beberapa hal yang mungkin menjadi atensi kita. Yang pertama, waktu itu sempat berkomunikasi dengan beliau, bagaimana Pak strategi dan upaya yang dilakukan pemerintah. Ya, memang harus ada effort dari pemerintah karena yang mengajukan itu adalah pemerintah resmi atau keterwakilan dari gerakan koperasi yang ada di negara-negara anggota ICA. Namun demikian tentunya akan melalui proses di internal kita sendiri lalu kemudian akan diajukan ke ICA. Nah, beberapa hal yang menjadi tantangan yang kemudian kita tidak lagi muncul, beberapa catatan yang sempat saya komunikasikan dan saya diskusikan dengan teman-teman aktivis di perkoperasian terutama di ICA, mengatakan bahwa kita belum jadi perhatian dunia. Kenapa? Karena
sumbangan kontribusi PDB kita masih terlalu rendah, ya di angka 1,7% terhadap PDB kita. Dan sementara beberapa negara lain seperti Jerman misalnya itu mampu memberikan kontribusi lebih dari 69% misalnya, atau di Finlandia yang bisa memberikan kontribusi di atas 40% dan seterusnya. Nah, hal yang juga menjadi syarat minimal beberapa masukan dari teman-teman di ICA sebetulnya di angka 5% up gitu ya, 5% up itu bisa mendorong juga untuk menjadikan koperasi menjadi atensi global. Nah, mungkin ada yang perlu kita sosialisasikan juga ya kepada gerakan koperasi bahwa mau tidak mau kalau kita ingin diakui sebagai salah satu pelaku koperasi dunia, maka kita tidak bisa meninggalkan prinsip-prinsip yang menjadi salah satu yang menjadi indikator ya di dalam penilaian standar internasional. Nah, sebetulnya dari 7 prinsip koperasi yang kita miliki yang diadop oleh perundangan kita itu sudah cukup memadai. Namun demikian di dalam prakteknya prinsip-prinsip ini masih cukup gapnya masih sangat lebar antara prinsip dengan realita begitu. Nah, ada yang menjadi concern sebetulnya di dalam the best practice of cooperative in the world adalah 3 hal sebetulnya, yaitu yang pertama adalah masalah kepemilikan ya, ownership, di mana kepemilikan ini merupakan salah satu prasyarat utama ya bahwa koperasi ini akan menjadi salah satu kunci dari distribusi aset yang mengelompok pada segelintir orang dan bisa menyebar ke banyak orang kalau praktek berkoperasi kita dalam hal ownership-nya ini menjadi concern gitu ya. Sementara untuk saat ini misalnya di tengah-tengah kompetisi, lalu kemudian regulasi justru misalnya mempersempit jumlah angka para pendiri koperasi misalnya. Ya, kemudian ketika berpraktek lalu ternyata tidak cukup concern untuk menambah jumlah anggota, padahal koperasi merupakan salah satu alat redistribution aset sekaligus sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan dan sekaligus untuk mendorong pemerataan dan sekaligus juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Jadi ketika kemudian koperasi terkooptasi dengan segelintir anggota saja yang kemudian bisa saja koperasinya membesar, namun dari sisi redistribusi dan fungsi dari koperasi sebagai alat ya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota itu tidak cukup memadai ya di dalam praktek berkoperasi kita di Indonesia. Kemudian prinsip yang kedua selain bicara tentang ownership adalah bicara tentang partisipasi dan pembagian hasil usaha. Nah, ini ada kaitan dengan prinsip yang pertama tentang ownership tadi ya. Jadi ketika kemudian koperasi tidak memberikan imbal jasa atau bagi hasil yang adil kepada anggotanya, maka tentunya hal itu tidak bisa mendorong munculnya pemerataan dan peningkatan kesejahteraan. Nah, itu hal yang kemudian banyak koperasi tidak memenuhi hal itu. Kemudian yang ketiga tentunya terkait dengan pengambilan keputusan yang demokratis ya, pengambilan keputusan yang demokratis. Nah, ini juga menjadi tantangan ketika koperasi-koperasi besar biasanya dan pada umumnya hanya dikuasai oleh segelintir orang ya dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip dan asas-asas demokratis terkadang terabaikan. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri yang kemudian ICA membuat yang namanya double UCM ya.
World Cooperative Monitor yang kalau ada koperasi yang ingin masuk dalam koperasi dunia, maka dia harus bersedia untuk dimonitor. Nah, salah satu alat monitoring yang dilakukan adalah melakukan pemantauan dan melakukan reporting terhadap proses bisnis maupun proses tata kelola di koperasi yang bersangkutan. Artinya bahwa harus ada transparansi, accountability, dan responsibility. Nah, salah satu dari prinsip transparansinya adalah memberikan laporan secara periodik ke WCM tadi. Ya, jadi dan di sini karena mungkin keterbatasan pengetahuan atau mungkin informasi yang tersebar atau bahkan mungkin tidak ada pendampingan ya technical asistensi dari Kementerian Koperasi sehingga koperasi-koperasi kita tidak memahami proses ini sehingga tidak terpantau oleh ICA ataupun pihak-pihak kepanitiaan ya dalam penilaian mereka ini. Nah, Bapak sekalian, itu yang menjadi concern dari ICA yang kemudian menginisiasi untuk mengusulkan koperasi-koperasi yang beroperasi global dan standar minimal yang tadi kita sudah sampaikan itu saya kira bisa menjadi pengetahuan awal. Namun demikian ada juga yang kemudian menjadi concern bagi pemerintah. Namun hal ini juga tidak tersosialisasi yang saya ikuti selama ini ya tidak ada informasi gitu ya kepada gerakan koperasi. Kalau ada yang ingin menjadi koperasi dunia dan diakui dalam 300 besar koperasi, maka proses yang harus dilalui adalah ini, dan sebagainya. Itu tidak ada ya, tidak dilakukan hal itu. Walaupun di dalam beberapa informasi global ya seperti di WCM, kemudian di dalam webnya ICA itu ada, namun koperasi kita kan tidak terlalu concern ya untuk masuk ke situ. Ya, saya kira itu Pak Aziz beberapa tantangan yang kita hadapi ke depan kalau kita ingin mendampingi koperasi kita, gerakan koperasi kita agar bisa diakui dalam koperasi besar dunia. Saya kira ada pertama kepedulian dari pemerintah sendiri untuk melakukan pendampingan ya technical asistensi dan ada kepedulian juga dari gerakan koperasi itu sendiri untuk aktif ya di dalam berbagai event dan sekaligus mengikuti proses yang disiapkan atau disediakan oleh ICA. Demikian Pak Aziz. Maaf Pak Ahmad, jadi ini menambah PR yang saya ketahui ada nih malah bertambah lagi PR kita itu tentang koperasi nih. Saya terus terang concern saya pada PDB kita yang sangat kecil ini. Menurut saya sih nggak usah masuk 300 nggak apa-apa asal kontribusi koperasi di Indonesia ini bisa mengejar ketertinggalan. Saya mau menanyakan hal ini lagi, Pak. Ini barangkali juga salah satu dulu waktu Pak Harto itu pernah mengirim 2 menterinya, Pak. Saya ada bercerita ini, Pak Menteri Perdagangan Radius Prawiro dan Menteri Koperasi Bustanul Arifin untuk belajar ke Skandinavia yang maju sekali koperasinya. Jadi waktu itu ada semacam sindiran dari Pak Radius Prawiro. Tapi sindiran itu benar, menjadi bahan renungan bagi kita. Kata Pak Radius Prawiro itu di Skandinavia itu maju koperasinya karena di sana nggak ada menteri koperasi dan nggak ada undang-undang koperasi. Jadi ini saya lama merenung. Mungkin Pak Ahmad bisa mengelaborate lagi. Menurut saya memang kalau di Indonesia barangnya perlu ya, karena untuk yang kecil-kecil itu terutama ya mengorganisir itu. Tapi memang di negara maju sebetulnya seperti apa? Apakah memang tidak ada? Artinya barangkali koperasi itu ya disamakan dengan perusahaan konvensional biasa. Jadi nggak perlu ada menteri dan nggak perlu ada undang-undangnya di undang-undang berusaha disamakan. Tapi kalau kita kemudian dibedakan, maksudnya baik ya untuk yang kecil-kecil itu supaya bisa
terbina, tetapi atau bagaimana menurut Pak Ahmad, bagaimana ini anunya? Cerita itu Ya, sebetulnya bagaimana? Apakah peraturan itu bagaimana sih di negara yang maju yang koperasinya itu? Silakan Pak. ya, baik Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan provokatif ini. Eh, saya kira ada hal yang menarik Pak ketika beberapa waktu yang lalu saya ada kesempatan juga ya diskusi dengan Prof. eh, Sudarnoto ya eh, Hmm. dari UI. Beliau cerita tentang disertasi yang beliau tulis di Jepang tentang koperasi, kenapa di sana koperasinya sangat maju sekali gitu ya, terutama di sektor pertanian itu menguasai dan juga memiliki berbagai dukungan political will dari pemerintah dan mereka juga bisa menguasai hulu hilir ya dalam sektor pertanian ini koperasi ini. Nah, ketika disinggung ada pertanyaan dari salah satu peserta, kebetulan kami berdua jadi narasumber yang menanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi di Jepang gitu ya. Apakah pengaturannya seperti apa? Nah, Pak Prof menjawab bahwa di sana tidak ada undang-undang koperasi gitu. Yang ada adalah Hmm. undang-undang pertanian gitu. Jadi nah, kemudian saya ilustrasikan ya dalam sebuah mungkin kehidupan ketika misalnya kita katakanlah hal yang sedikit antagonis ya berburu di hutan ya. Berburu di hutan Hmm. kan di hutan ini kan sebetulnya banyak sekali binatang yang bisa dijadikan sebagai sasaran buruan begitu. Nah, tentunya ketika ada aturan ini tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh dan sebagainya, maka berarti artinya kegiatan berburu itu menjadi sangat terbatas gitu ya. Lalu kemudian misalnya alat burunya tidak boleh menggunakan senjata misalnya, harus menggunakan panah misalnya. Maka akan Hmm. semakin kecil lagi ya untuk mendapatkan buruan ya. Nah, begitu juga di dalam regulasi. Regulasi itu kan sebetulnya mengurangi, membatasi gitu ya. Kemudian juga tentunya ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dan sebagainya. Nah, ketika kemudian koperasi diatur secara ketat, maka akan gerakannya juga akan semakin mengecil dan semakin melambat gitu ya. Hmm. Nah, ini menjadi sebuah hal yang saya kira di dunia menjadi sebuah acuan ketika dalam rangka untuk mengembangkan koperasi itu sendiri. Di Swedia tidak ada undang-undang koperasi, tidak ada Kementerian Koperasi, namun di sana koperasinya sangat maju. Di Swedia, di Finlandia ya di salah satu negara Skandinavia, misalnya di Finland gitu. Finland itu 87% anggota koperasi di dalamnya. Lalu kemudian PDB mereka juga di atas 40% hasil dari kontribusi koperasi. Jadi hal itu tentunya menjadi sebuah atensi kita ya. Namun demikian yang juga menjadi di dalam regulasi dan penata laksanaan pengembangan dukungan terhadap UMKM sebagai salah satu contoh misalnya di Indonesia ini kan ketika mereka melakukan aktivitas usaha pada sektor tertentu misalnya di pertanian begitu ya ketika dibina oleh Kementan biasanya cukup baik gitu ya misalnya ada Gapoktan gitu ya kemudian Gapoktan ini bisa sustain bisa berkembang lalu kemudian dilarang untuk menjadi koperasi gitu. Nah, kenapa kalau sudah masuk punya badan hukum misalnya koperasi, maka lepas dari pendampingan dari Kementerian Pertanian itu sendiri tidak ada bantuan apapun gitu. Karena alasannya itu sudah menjadi ranah dan domain pembinaan dari Kementerian Koperasi. Padahal Kementerian Koperasi tidak memiliki keahlian dari dalam hal pendampingan di sektor usaha pertanian. Nah, ini yang di kita selalu begitu, termasuk di Kemensos juga ya, ketika ada KUB ya, kelompok usaha bersama dikembangkan oleh Kemensos dan kemudian sudah bertumbuh, tapi tidak memiliki badan usaha gitu ya. Lalu badan usaha yang paling memungkinkan dan dekat adalah koperasi gitu. Nah, ketika sudah menjadi koperasi lagi-lagi begitu, kemudian dilepas oleh Kemensos RT. Kenapa waktu kami melakukan survei
waktu itu kami masih aktif di Bank Dunia, menanyakan hal itu, kenapa Kemensos tidak lagi mendampingi KUB ini, alasannya karena sudah menjadi koperasi. Kalau sudah menjadi koperasi, maka menjadi domain dari pemerintah, dari Kementerian Koperasi gitu. Akhirnya mereka tidak lagi ada pendampingan. Akhirnya ketika tidak ada pendampingan, di Kementerian Koperasi sendiri juga tidak ada pendampingan, ya sudah selesai juga. Akhirnya mereka tidak bisa berlanjut, tidak sustain. Nah, sementara di negara lain sangat concern terhadap sektor gitu ya. Ketika bicara pertanian, ya Kementerian Pertanian itu sampai ya tidak ada ujung selesainya terus gitu ya. Walaupun besar tetap aja diberikan penguatan sampai kemudian mereka harus naik kelas dan kemudian menjadi pemain global. Kenapa mereka bisa ekspor? Seperti misalnya uh, yang kita kenal misalnya koperasi Sunkist misalnya di USA misalnya itu, atau koperasi O&Leg ya, ada yang apa namanya ekspor gandum misalnya atau ekspor buah-buahan misalnya, itu betul-betul diproteksi gitu ya, dari mulai pupuknya disubsidi, lalu kemudian ketika melakukan transaksi di internasional juga dibukakan kuota, lalu negara ikut campur untuk membuka pasar baru di negara lain dengan diplomasi bisnis dagangnya begitu. Jadi semua ikut berperan serta gitu ya di dalam apa namanya pendampingan terhadap koperasi ini. Ya, sementara di kita ketika tadi ya sudah menjadi koperasi, Kementerian Teknis tidak lagi melakukan pendampingan secara serius. Sementara di Kementerian Koperasi sendiri dana APBN dan termasuk kelas Kementerian Teknis kelas 3 gitu ya, yang dananya tidak lebih dari 2 triliun gitu. Jadi sangat tidak make sense antara apa yang ingin menjadi keinginan dari para founding fathers kita dengan realita yang terjadi saat ini gitu. Nah, hal yang juga kemudian menjadi tantangan adalah bahwa di kita lebih banyak ya kepada kuantitas sebagai ukuran di dalam, baik di dalam indikator kinerja di kementerian sendiri maupun yang kemudian masuk ke dalam kedinasan dan ke dalam indikator IQ di Kementerian Teknis yang lain. Itu yang akhirnya tidak cukup memberikan output yang maksimal, dampak yang besar terhadap perkembangan usaha perkoperasian kita. Saya kira itu Pak yang terjadinya Baik, misleading. yang sangat clear ini. Jadi ini berarti di kementerian kita ini mindsetnya berbeda-beda. Saya kira mindsetnya udah keliru sekali. Dianggap kalau koperasi itu yang boleh berperan menteri koperasi. Jadi saya pernah menyarankan nggak perlu ada menteri koperasi, menteri UMKM aja. Koperasi itu harus menjadi mindset semua menteri menurut saya. Jadi mungkin ada, sehingga apa namanya pertentangan di antar menteri ini tidak terjadi. Justru harusnya semua didorong ke koperasi karena konstitusi kita koperasi. Kalau sekarang malah terbalik. Kalau koperasi malah dibiarkan, ya lucu sekali ini. Jadi saya kira ini diskusi ini mudah-mudahan didengar oleh pemangku kebijakan. Ini ada sesuatu yang tidak benar di dalam di level kepemerintahan kita karena mindset yang keliru, kemudian juga persepsi yang keliru ya. Nanti kita lanjutkan lagi Pak diskusi tentang itu. Saya masih ada beberapa pertanyaan. Ini Pak, saya waktu dulu ikut training di Mondragon itu ada cerita Pak. Ada suatu perusahaan yang sangat impresif menurut saya, sangat apa namanya itu. Dan menimbulkan pertanyaan. Ada perusahaan namanya CIMEC ya, perusahaan Australia, perusahaan besar, perusahaan keluarga, perusahaan yang apa namanya itu modal besar ya, apa namanya tentang engineering ya, bawah laut ya. Tiba-tiba perusahaan itu mengalami relaksasi atau penurunan ini ya karena salah manajemen atau apa, pemasaran persaingan juga dan sebagainya. Lalu keluarga itu menanyakan pada konsultan supaya perusahaan saya tetap eksis itu gimana.
saya nggak punya saham, nggak apa-apa lah. Ternyata konsultan itu menyarankan berubah ke koperasi. Kok apa bisa berubah koperasi? Ya bisa aja. Hanya culture-nya yang dirubah. Jadi sekarang bukan milik keluarga lagi, tapi milik anggota milik karyawan. Jadi milik koperasi karyawan. Ternyata itu benar, setelah berubah maka hutang-hutang itu dalam tahun yang sama bisa selesai, kemudian perusahaan survive kembali, naik kembali pemasarannya dan sebagainya, walaupun 3 tahun kemudian berubah lagi ke perusahaan keluarga. Tapi ini kan membuktikan bahwa koperasi itu sangat kenyal, sangat bisa menjadi solusi. Ini yang mungkin banyak orang nggak tahu, bahwa koperasi itu dalam hal ini menjadi solusi. Itu penjelasannya gimana, Pak? Kok bisa Ya, dia survive karena berubah menjadi koperasi? ya. Itu, Pak. Ini tambah makin menarik nih Pak, pertanyaan-pertanyaan atraktifnya ini. Eh, tapi sebelum saya menjawab ini, saya khawatir ada misleading ya di dalam apa tadi statement saya di pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau kita ingin kuat kooperasinya, jangan tanggung-tanggung gitu. Kalau mau jadikan koperasi sebagai soko guru, jadikan Kementerian Koperasi ini sebagai kementerian koordinator gitu ya, sebagai Kemenko ya gitu ya. Jadi semua aktivitas kementerian teknis harus di bawah koordinasi koperasi gitu. Ini yang saya maksud Pak. Jadi jangan jangan tanggung-tanggung kalau dia jadi kementerian teknis di kelas 3 gitu ya nggak akan punya kekuatan apapun. Baik Pak, itu hanya sebagai sebuah ini aja. Jadi kalaupun kemudian tidak mau memberdayakan koperasi sebagaimana mestinya dari dukungan regulasi ya tadi paradoknya lebih baik dilepas saja gitu. Lebih baik sama aja nanti seperti korporasi saja biar besar sendiri gitu tanpa Oke Pak, nanti mungkin diskusinya jadi panjang nih Pak yang itu. Ini kembali Ya, lagi ya. nih Pak Simek Lanjut Pak lagi. ya. Ya, ini SIMEK ini menarik Pak untuk menjadi lesson learn bagi kita Pak. Bagaimana sebuah kebijakan dan keputusan bisnis itu ternyata bisa menyelamatkan usaha dan kemudian bisa berlanjut jangka panjang. Kalau sempat saya pelajari Pak, SIMEK Industri ini kan sebetulnya sebuah perusahaan konstruksi alat berat milik keluarga di Australia. Dan di dalamnya ada dia merupakan holding dan dia memiliki beberapa strategic business unit ya, di antaranya adalah misalnya yang bergerak di elektronik dan seterusnya itu. Nah, memang betul Pak, dia terancam bangkrut ya di tahun 2017 gitu. Nah, namun demikian ada suatu exit strategik yang diberikan oleh konsultan dalam rangka untuk menyelamatkan perusahaan ini dari kebangkrutan gitu ya dan bisa melunasi hutang-hutang dengan melalui sebuah transformasi menjadi koperasi gitu. Nah, ini menjadi menarik ya. Kenapa? Karena kalau dalam teori manajemen ini kan ketika untuk meningkatkan tanggung jawab seseorang itu kan salah satunya adalah menggunakan dua teori ya. Pertama adalah teori agency, kemudian stewardship gitu ya. Ada teori agency dan teori stewardship. Nah, di dalam teori agency itu kan keterwakilan antara prinsipal dengan agent atau profesional ya, manajer profesional atau staff profesional gitu yang menjadi kepanjangan tangan dari prinsipal atau pemilik. Nah, ketika koperasi ini kan sebetulnya menghubung atau menggabungkan dua teori ini ya, teori stewardship dan teori agency, di mana seseorang yang dia bekerja secara profesional di dalamnya juga menjadi pemilik yang kemudian bertanggung jawab yang tadinya terpisah oleh teori agensi kemudian bergabung menjadi teori stewardship. Nah, saya kira ini menjadi suatu kesempurnaan ya di dalam pertanggungjawaban dan profesionalisme gitu. Nah, disitulah yang kemudian memunculkan suatu suatu motivasi yang kemudian mendorong adanya produktivitas yang lebih tinggi gitu ya. Dan dari berbagai riset ternyata ketika seseorang memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan sekaligus terhadap asetnya, maka dia totalitas dalam rangka mempertaruhkan
masa depannya itu ya di dalam pekerjaan yang dia emban itu. Lalu kemudian faktor yang kedua adalah stabilitas pekerjaan. Karena merasa bahwa ini adalah milik ya, adalah miliknya dan kemudian tidak ada kata untuk di PHK karena bertanggung jawab secara penuh, maka lagi-lagi di situ tidak ada keraguan ya untuk misalnya ketakutan nanti akan di PHK begitu. Jadi benar-benar dia totalitas ya dalam All out ya. menjalankan itu. Iya. Itu Pak. Kemudian ya berikutnya adalah mereka terlibat secara penuh gitu ya di dalam proses pengambilan keputusan. Jadi walaupun dalam tara staf ya levelnya adalah staf atau karyawan di bottom line begitu, tapi karena dia juga ikut memiliki, maka proses untuk berkontribusi dan memikirkannya itu begitu sangat totalitas itu. Nah, kemudian distribusi terhadap keuntungan yang adil karena tadi kan ada 3 prinsip Pak di dalam koperasi yang tidak bisa terpisahkan. Yang pertama adalah ownership, kemudian yang kedua adalah partisipasi dan pembagian keuntungan yang adil. Kemudian yang ketiga adalah proses pengambilan keputusan secara demokratis. Jadi kalau ada lembaga atau institusi apapun, ya termasuk nanti ketika nanti kita diskusi misalnya ingin melihat ini sebetulnya koperasi atau bukan, kita lihat ada dari 3 sisi itu. Di situ gimana ownership-nya, di situ gimana proses pengambilan keputusannya, lalu kemudian apakah di situ ada pembagian keuntungan yang adil misalnya. Nah, kalau salah satunya hilang ya sudah berarti dia tidak lagi memiliki prinsip koperasi atau bisa dianggap sebagai institusi koperasi. Nah, di dalam konteks pengalaman SIMEK ini, Bapak, memang di tahun 2020 itu selama 3 tahun berjalan itu keuntungannya apa namanya sangat optimal gitu ya, sangat optimal. Namun demikian ternyata itu hanya sebagai sebuah strategi saja ketika kemudian sudah bisa inilah yang mendasari di mana ketika institusi itu didirikan awalnya dengan semangat koperasi atau koperasi sebagai sebuah strategi untuk menyelamatkan aset itu berbeda, Pak. Ya, kalau kita lihat misalnya yang terjadi di Jepang, di Skandinavia atau misalnya di Eropa, Mondragon ataupun di Amerika itu memang dari awal ketika didirikan semangatnya adalah semangat kooperatif gitu sehingga mereka bisa sustain. Nah, sedangkan di Australia ini kasusnya adalah SIMEK ini hanya sebuah strategi untuk menyelamatkan perusahaan, gitu ya. Nah, makanya kemudian ketika di tahun 2020 mereka sudah stabil, mereka keuntungannya sudah maksimal, lalu kemudian masuk lagi ke pasar modal. Nah, ketika masuk ke pasar modal, lalu kemudian dimiliki lagi oleh para pemilik sebelumnya gitu. Jadi nah memang kelemahannya dari koperasi ini kan karena dimiliki oleh orang banyak ya sehingga punya kontribusi yang adil, tapi ketika kemudian masuk ke pasar modal maka menjadi dikuasai oleh para pemegang saham. Sama dengan kasus yang ada di Kanada, ya sama dengan kasus Credit Union yang ada di Kanada yang kemudian masuk ke bursa efek, lalu kemudian mereka goyah dan mengalami kerugian yang akhirnya hampir saja nyaris saja kolaps gitu ya. Lalu kemudian mereka segera sadar, lalu kemudian diambil alih kembali saham oleh para anggotanya. Lalu kemudian mereka bisa selamat. Nah, ini sebuah kalau kita lihat semangat berkooperasi dan strategi berkooperasi memang tidak bisa dipisahkan, Pak. Jadi kalau kemudian itu dipisahkan, maka filosofi hakikat kooperasi itu sendiri akan menjadi lepas menjadi sebuah korporasi yang kemudian sangat ganas dan liar gitu ya untuk bagaimana mereka selalu akan memihak kepada pemilik modal terbesarnya begitu. Ya, itu sebuah pengalaman saya kira menarik, Pak. Oke, baik. Jadi ada 2 ya, sebagai strategi atau memang sebagai filosofi. Tentu saja kita berada pada filosofi yang terus langgeng ya sebagai koperasi ya. Tapi tetap itu membuktikan bahwa koperasi itu memang bisa jadi solusi gitu ya.
Ya. Nah, kemudian ini Pak, saya baru tahu bahwa Grameen Bank itu ternyata juga koperasi ya, yang didirikan oleh Muhammad Yunus, yang dia membangun suatu filosofi yang dinamakan bisnis sosial. Jadi dia berbisnis, tetapi keuntungannya bukan untuk pemegang saham atau segelintir orang, tapi ini persepsi saya, tapi bisnis itu dipakai untuk sosial, yaitu untuk membantu UMKM atau orang-orang miskin dan sebagainya supaya bisa berusaha dengan murah, tapi bisnis itu terjalan karena tetap dia menjadi bank yang komersil, yang bertransaksi dengan peminjam-peminjam debitur yang besar-besar, tetapi keuntungannya dia pakai bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk sosial. Nah, ini menjadi besar. Ada satu unsur yang mungkin kita ini kan, bahwa ya ada unsur agamanya ya. Kalau kita membantu orang, maka Allah akan memprotek atau melindungi atau apa ya usaha itu, sehingga Grameen Bank termasuk 3 koperasi terbesar di dunia. Mungkin Pak Anu bisa mengelaborate lagi. Pertanyaan saya, bisa nggak itu kita cangkok, kita praktekkan di Indonesia prinsip-prinsipnya itu? Silakan Mbak Ahmad. Ya, ya Pak. Terima kasih Pak. Ini saya kira bagaimana kita bisa mempelajari suatu bisnis model yang kemudian kita bisa replikasi secara masif dalam suatu pengembangan model perkoperasian begitu dimanapun. Dan ternyata memang oh iya, mungkin barangkali juga ada di antara kita yang belum sempat terlalu dalam ya tentang memahami tentang Grameen Bank ini. Grameen Bank ini didirikan oleh Muhammad Yunus ya tahun 76. Jadi kurang lebihnya kalau Koperasi Indonesia itu hampir sama dengan koperasi apakah ada Kospin Jasa di Pekalongan, itu kurang lebih hampir sama ini usianya, tapi dalam sisi pengembangannya Grameen Bank memang sangat akseleratif begitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada beberapa prinsip yang dikembangkan oleh Grameen Bank ini dengan melibatkan secara langsung para peminjam atau penggunanya itu ke dalam kepemilikan mereka. Jadi 95% pemilik Grameen Bank ini adalah masyarakat miskin. Ya, jadi mereka bisa dilayani kalau kemudian mereka menjadi anggota Grameen. Dan kemudian mereka harus menyimpan, mereka harus melakukan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Grameen Bank ini, termasuk adalah kegiatan pendidikan berkelanjutan. Dan di dalamnya ada literasi keuangan yang kemudian membantu para anggotanya itu untuk bisa menggunakan uang secara bijak dan benar gitu. Nah, hal lain yang kemudian menjadi sangat menarik adalah bahwa sasaran mereka ini perempuan gitu. Jadi kenapa perempuan? Tentunya ini sangat filosofis sekali. Saya kira bukan kesempatan kita untuk mendiskusikannya, tapi yang jelas kita sangat memahami bagaimana wanita atau perempuan ini di Asia merupakan ujung tombak kebanyakan di rumah tangga ya, di mana perempuan ini termasuk juga yang seringkali menjadi korban di dalam sebuah perselisihan rumah tangga, dan juga memegang peran sangat penting di dalam pendidikan anak-anak mereka. Dan sekaligus juga perempuan terkadang menjadi tulang punggung keluarga dalam menghasilkan pendapatan. Dan sasaran dari Grameen Bank ini ternyata sangat tepat sekali dan membantu banyak rumah tangga di Bangladesh untuk meningkatkan pendapatan mereka. Nah, yang menarik adalah bisnis model mereka ketika mereka mengembangkan model bisnis ini menggunakan beberapa pendekatan, misalnya pendekatan kelompok atau kita sering sebut dengan istilah group lending gitu. Nah, pendekatan kelompok ini memiliki aturan-aturan yang kemudian harus diikuti dan disepakati oleh semua anggota, yang kemudian mereka menjadi sebuah bagian dari masyarakat sosial yang terintegrasi dalam cara berpikir mereka dan dalam mengambil tindakan-tindakan individual maupun tindakan kelompok yang relevan dan inline dengan kondisi sosialnya.
Dan ini yang kemudian dengan kesadaran yang ada mereka memunculkan bisnis-bisnis baru di luar aktivitas saving and loan tadi ya. Jadi mereka bisa mengembangkan tenaga energi, kelistrikan, kemudian juga mengembangkan bisnis di sektor transportasi mereka, kemudian masuk ke perumahan, KPR dan sebagainya yang kemudian menjadi unit strategik dari Grameen Bank ini. Dan yang menarik adalah bahwa selain kita bicara tadi tentang group lending, kemudian sasarannya adalah wanita, lalu kemudian ini menjadi kepemilikan bersama begitu. Nah, yang menarik berikutnya adalah kaitannya dengan pendekatan holistik yang dikembangkan di awal kegiatan pertama mereka, yaitu bahwa yang namanya microfinance itu adalah ada kegiatan micro saving, jadi menabung itu menjadi kewajiban, kemudian ada micro lending, lalu kemudian ada micro insurance, dan ada micro payments. Jadi aktivitas keseluruhan keuangan itu dilayani oleh satu pintu, oleh Grameen. Inilah yang kemudian menjadikan Grameen menjadi tulang punggung bagi sistem keuangan yang ada di Bangladesh. Nah, yang kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana ini bisa direplikasi di Indonesia? Kebetulan pasca tsunami, saya sendiri diminta oleh Asian Development Bank untuk menjadi salah satu task force untuk pengembangan microfinance di Asia, dan kebetulan ditempatkan di Aceh untuk melakukan recovery dan rehabilitasi dengan pendekatan microfinance system. Dan salah satu yang kemudian mitra kita adalah Yayasan Mitra Duafa. Waktu itu masih yayasan ya, masih yayasan. Lalu kemudian kita bekerja sama dengan Grameen Foundation. Lalu kemudian mendirikan koperasi namanya Koperasi Mitra Duafa. Nah, Koperasi Mitra Duafa itu sekarang asetnya sudah mendekati 4 triliun dan beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Grameen. Dan sekarang udah sangat jangkauannya juga sangat luas, dan itu sudah bisa dipraktekkan di Indonesia, berarti sudah berjalan sekitar hampir 20 tahun berarti, karena waktu itu 2004 ya, 2005, sekarang udah 2024 ya, hampir 20 tahun. Jadi wajarlah kalau kemudian mereka sudah punya anggota di atas 400.000 dan asetnya sudah mendekati 4 triliun. Itu kurang lebihnya Pak informasi. Alhamdulillah, saya baru tahu berarti bisa ya dijangkau Bisa. dan sudah berjalan, barangkali memperluas, memperbanyak dan sebagainya. Berarti ini sudah nggak perlu, sudah dicangkau dan sudah terbukti ya Pak Ahmad ya. Iya. Alhamdulillah. 4 triliun 400.000. Jadi memang betul berarti apa yang dilakukan Grameen Bank ini memang fenomenal dan sangat aplikatif ya, sangat bisa dipraktekkan ya. Pertanyaan saya, ini kan pemilihnya kan rakyat miskin ya, 90% itu dimiliki oleh rakyat miskin ya. Bagaimana dia mengatur diri, kan mereka kan awam sebelumnya kan, berarti harus ada konduktornya ya, Muhammad Yunus itu ya. Betul. Itu ya, yang mengatur, yang sistemnya, tapi sistemnya itu tadi, tapi dia mendapatkan duit atau segi komersialnya kan ada juga Pak, ya, dipinjam oleh, kalau dipinjam oleh UMKM kan bunganya kecil. Bagaimana dia bisa menjadi besar itu? Apakah juga ada transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang komersial Pak, yang besar? Betul ya Pak ya? Iya, jadi mereka ini saling membantu Pak, dengan prinsip kooperasinya membantu, dan di bawah Grameen Foundation itulah yang kemudian mereka mengembangkan sistem ini ke seluruh dunia. Dan transaksinya itu kan komersial Pak ya, walaupun kepada masyarakat miskin, tapi bukan berupa voluntary Pak, bukan berupa
bantuan Pak, tapi judulnya tetap adalah pinjaman yang harus dikembalikan, dan di situ ada margin yang ditentukan dan disepakati bersama, dan margin itulah yang kemudian mereka gunakan untuk mengembangkan berbagai usaha strategik unit yang mereka butuhkan. Jadi mereka mendapatkan pendapatan dari layanan keuangan karena sudah berbasis digital juga, Pak. Jadi di koperasi yang ada replikator Grameen di Indonesia yaitu Komida tadi juga sudah berbasis pada aplikasi digital. Dan kebetulan karena mereka ini koneksinya adalah international network sehingga standarisasi layanannya itu standar internasional gitu. Nah, ini yang menarik, Pak. Jadi tidak mencoba-coba begitu ya, tapi sudah diuji coba, sudah proven gitu, dan mereka tinggal menjalankan. Itu enaknya di situ. Baik Pak, mungkin kita akan nanti ke depan kita akan bahas lagi lebih dalam soal ini. Kalau bisa ada langkah-langkah konkret, ada aksi-aksi konkret terkait dengan ini ya, terkait dengan pendanaan bagi masyarakat miskin. Saya mengijak ke pertanyaan berikutnya Pak Ahmad. ICOPIN ini adalah universitas mungkin satu-satunya ya perguruan tinggi yang memang fokusnya ke koperasi ya. Jadi mungkin mungkin bisa diceritakan perkembangan atau kontribusi ICOPIN selama ini, atau apakah selayaknya harusnya harus ada lagi ICOPIN di tempat lain supaya orang yang paham koperasi dan menggerakkan ekonomi secara koperasi itu makin banyak. Kira-kira gimana Pak? Ya, Tanggapan Pak? ya Pak. Terima kasih Ya. Pak Aziz. Jadi sepengetahuan saya Pak, pada saat masa Orde Baru itu hampir setiap provinsi itu ada yayasan Pak yang menaungi pendidikan perkoperasian. Awalnya biasanya dalam bentuk semacam pusdiklat begitu, ada puslitbang, ada pusdiklat, ada pusdakkop, ada puslitdatkop gitu ya. Masing-masing memiliki nama sendiri-sendiri. Bahkan kemudian ada yang berkembang menjadi institusi formal dalam bentuk perguruan tinggi. Misalnya kayak di Semarang itu ada AKOP juga, ada Akademi Koperasi. Lalu di Makassar juga ada AKOP juga, Akademi Koperasi, yang bahkan punya S2 juga. Misalnya sekarang menjadi STIE Koperasi Indonesia. Ya, jadi di masing-masing provinsi yang koperasinya berkembang bagus biasanya memiliki institusi. Dan ICOPIN saya kira bukan merupakan satu-satunya pendidikan tinggi yang kemudian bisa mengakomodir pendidikan koperasi. Jadi banyak institusi lain yang sevisi atau semisi dengan ICOPIN ini, Pak. Nah, kebetulan saja kalau ICOPIN ini mendapatkan perhatian yang lebih ya dari pemerintah, di mana karena dekat ya dengan Jakarta, dan kemudian juga yang meresmikan langsung Pak Harto waktu itu pada masa Orde Baru, lalu kemudian difasilitasi dalam infrastruktur dan semua difasilitasi oleh pemerintah gitu ya, sehingga ICOPIN ini bisa besar walaupun tidak masuk dalam perguruan tinggi negeri, namun dari sisi infrastrukturnya didukung oleh pemerintah gitu. Nah, apa kontribusi ICOPIN terhadap perkoperasian? Saya kira karena di sini memiliki infrastruktur yang lebih memadai mungkin dibandingkan dengan institut perkoperasian yang ada di tempat lain, sehingga dari sisi prodinya juga termasuk lengkap ya, tidak hanya di manajemen tapi juga ada di sains, ada di teknologi begitu. Lalu juga selain itu kita karena ada kedekatan juga dengan Kementerian Perkoperasian, sehingga kita sering menjadi tenaga ahli atau menjadi pendamping di dalam pengembangan perkoperasian, baik terkait dengan capacity building, technical asistensi, maupun dalam advokasi kebijakan dan regulasi. Saya kira ICOPIN juga sudah menghasilkan banyak lulusan ya yang sekarang bisa berkontribusi dalam pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan, bahkan
masuk ke dalam gerakan-gerakan koperasi yang saat ini sudah cukup mapan. Nah, cuma Ya, memang dalam perkembangan terakhir kan kita sudah tahu semuanya ketika pemerintah menjauh dari koperasi, institusi kami ini juga semakin kurang mendapatkan perhatian gitu ya dari pemerintah. Nah, itulah yang kondisi saat ini, bagaimana institusi ini tetap membutuhkan dukungan dan ke depan kalau ingin mengembangkan koperasi maka tentunya tidak akan bisa melepaskan dari institusi pendidikan sebagai supporting utamanya. Demikian Pak, terima kasih. baik Pak. Terakhir saya mendengar Bapak membuat ini ya, Asosiasi Dosen Ekonomi Koperasi dan Mikro Finance Indonesia ya. Mungkin bisa diceritakan sekilas Pak apa visi misinya dan rencana kerjanya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Aziz. Saya kira dalam mengembangkan sebuah gerakan kita nggak bisa terlepas dari masyarakat intelektual, Pak. Apapun itu, apakah itu sebuah gerakan sosial, gerakan ekonomi, ataupun gerakan lingkungan, tidak akan bisa lepas dari dunia akademis. Dan di Ya, dunia akademis itu yang menjadi ruhnya adalah dosen, lectures. Karena lectures itulah yang memiliki spirit, yang memiliki motivasi, yang memiliki ide dan gagasan. Jadi sebuah gerakan tanpa adanya sebuah gagasan dan di situ tidak ada personel atau orang yang concern terhadap gagasan itu, maka nonsen akan bisa menjadi sesuatu yang besar. Nah, seperti halnya misalnya Mondragon. Mondragon kalau kita lihat kenapa di gerakan koperasi di Eropa, terutama di Spanyol yang kemudian membesar menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari ekonomi di Spanyol misalnya, karena ada institusi akademis yang kemudian menjadi pendamping UKM dan kemudian bisa mengarahkan agar gerakan ekonomi yang mereka jalankan itu dilakukan secara berkooperasi begitu ya, dan itu diinisiasi oleh gagasan-gagasan gitu. Nah, gagasan-gagasan itu harus muncul tidak hanya dari satu orang tapi oleh banyak orang yang kemudian gagasan itu ternyata sama gitu ya, lalu kemudian menjadi sebuah gerakan gitu. Nah, ini menjadi hal keniscayaan di Indonesia ketika bicara tentang koperasi, lalu kemudian para dosennya tidak cukup memiliki spirit, motivasi, dan gagasan yang mampu memberikan breakthrough terhadap persoalan-persoalan sosial dan keekonomian kita di Indonesia, maka tidak akan banyak memberikan dampak. Nah, disinilah yang kemudian Asosiasi Dosen Ekonomi Koperasi dan Microfinance ini menjadi tulang punggung yang menurunkan dari apa namanya mercusuar dari langit gitu ya ke bumi gitu ya, membumi. Lalu kemudian bersama-sama dengan masyarakat menggerakkan ekonomi di lingkungan terdekatnya dengan menggunakan prinsip-prinsip koperasi. Nah, saya kira kalau dosen-dosen kita yang concern terhadap koperasi ini bisa bersatu, lalu kemudian memiliki ide, memiliki gagasan, lalu kemudian bisa memberikan alternatif solusi bagi lingkungan terdekatnya, terutama di kampusnya, kemudian bisa menginisiasi kurikulum yang kemudian bisa berdampak terhadap mahasiswa di lingkungan kampus mereka, dan kemudian mahasiswa bersama dengan dosen bisa berkumpul, melakukan inisiasi, berkooperasi, dan mempraktekkan itu di lingkungan terdekat mereka, maka menjadi sebuah gerakan yang luar biasa karena perguruan tinggi ini kan di Indonesia, di Jawa Barat aja, ini kebetulan kami di Jawa Barat ini ada sekitar 4.000 ya, ada 4.000. Bayangkan kalau kemudian 4.000 itu memiliki koperasi dan koperasi kemudian bergerak memberikan dampak kepada masyarakatnya. Saya kira itu hal yang sangat signifikan untuk sebuah pergerakan koperasi kita ke depan. Itu Pak yang mendasari kenapa perlu ada sebuah asosiasi dosen yang bisa bergerak, ya aktif, proaktif, dan mampu mengakomodir dosen-dosen yang memiliki gagasan yang sama dan visi misi yang sama tentang koperasi. Saya kira itu Pak. baik, kita doakan bersama mudah-mudahan
ADEKMI ya, ADEKMI bisa berperan secara konkret Amin. sesuai dengan apa namanya itu cita-cita kita, cita-cita founding fathers kita dan seterusnya. Nah, kita sudah 1 jam, Pak. Saya kira sudah Oh ya, banyak insight yang sudah kita apa namanya itu diskusikan. Nah, ada beberapa yang barangkali kita perlu akan dalami ya, misalnya soal Grameen Bank, kemudian soal di apa pemerintahan yang harusnya bagaimana bisa kita apa usulkan ya, usulkan perbaikan-perbaikan. Saya kira pemerintah juga ingin koperasi itu maju, tapi barangkali caranya seperti apa yang belum belum ketemu. Perlu orang-orang saya ya, seperti Pak Ahmad ini yang memberi pemikiran-pemikiran. Saya kira mungkin itu dulu, kita akan tutup dan kita mungkin melanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih banyak Pak Ahmad Subagio, insight-insightnya dan apa namanya saran-saran serta pemikirannya. terima Kita kasih tutup Pak saja. Terima kasih. Yunis. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Ya. Mohon izin Pak. Ya, izin keluar.